Bisa segera masuk. Siang, cukup lama tadi saya ada gangguan sedikit, ada tamu. Oke, kita mulai saja. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah ini ya, masalah overhead cost ya, biaya overhead.
yang meliputi apa itu bunga modal sama apa saya ya. Dan untuk kesempatan ini saya akan melanjutkan karena overhead cost atau biaya overhead itu cukup banyak. Yang dimaksud overhead cost Anda kan juga tahu ya bahwa itu semua biaya di luar biaya bahan baku dan hidup langsung atau di luar ongkos prima. Ya, jadi bahan baku dan buruh langsung itu ongkos prima. Jadi overhead cost itu semua biaya di luar ongkos prima atau di luar bahan baku dan buruh langsung. Jadi cukup banyak di situ nanti. Dan ini saya akan melanjutkan yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita bicara masalah overhead cost, yaitu terdiri dari bunga modal dan depresiasi ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke daya overhead yang lain. Yaitu biaya tenaga listrik dan air. Biaya tenaga listrik itu kita bisa mengambil dari dua sumber ya. Yang pertama itu kita berlangganan dari perusahaan listrik negara atau PLN yang akan mensuplai kebutuhan listrik kita untuk menjalankan proses produksi. Kemudian yang kedua, itu kita membuat listrik sendiri untuk mendukung proses produksi yang kita jalankan. Ya, ada dua cara, kita berlangganan dan kita membuat sendiri tenaga listrik itu untuk keperluan kita. Di sini kalau tenaga listrik dari PLN, itu biaya itu berupa modal investasi, ya, yang berupa biaya-biaya perizinan, biaya alat-alat listrik, alat penerangan dan sebagainya. Jadi kita menginstalasi listrik agar listrik dari PLN itu dari perusahaan listrik negara itu bisa mendukung proses produksi kita atau bisa kita pakai untuk menjalankan mesin produksi kita atau juga menjalankan alat-alat penerangan yang kita butuhkan. Ya. Jadi di sini kita melakukan investasi bisa berupa kabel, ya, saluran itu jaringan listrik, saklar, kemudian sekering, kemudian lampu penerang dan sebagainya yang dibutuhkan. Kemudian untuk biaya penggunaan, ya, setiap periode atau per bulan itu ditentukan oleh besarnya tagihan dari PLN. Ya, jadi di sini besar tagihan atau penggunaan atau biaya per periode atau per bulan itu ditentukan oleh besarnya tagihan dari PLN. Dan tagihan PLN ini tergantung dari besaran daya yang kita gunakan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan itu. Ya, jadi kita membayar langsung ke PLN, menyediakan sarana, prasarana agar listrik itu bisa menjalankan alat-alat produksi kita dan juga penerangan bagian produksi kita. Itu modal investasi dan biaya penggunaannya itu biaya berlangganan yang besarnya sesuai dengan tagihan dari PLN. Itu kalau kita menggunakan listrik dari PLN, ya, dari penjual jasa listrik. Kalau kita membuat sendiri listrik yang akan kita gunakan, di sini diperlukan biaya-biaya yang berupa biaya investasi sama, ya. Cuma bentuknya berbeda, yaitu kita membuat powerhouse-nya, ya, rumah generatornya, generator. Ya.
gensetnya ya, rumah gensetnya itu, kemudian distribusi listrik dan sebagainya, kemudian tempat penimbun bahan bakar ya untuk keperluan menjalankan genset dan sebagainya. Ya, jadi di sini kita menginvestasikan atau biaya investasi itu berupa pengadaan genset dan alat-alat distribusi listriknya nanti. Ya. Tolong dong. Jadi ada sedikit perbedaan kalau di cara yang pertama di mana kita berlangganan dengan PLN, itu kita hanya menyediakan biaya investasi itu atau modal investasi yang bentuknya adalah peralatan untuk distribusi. Ya. Tapi kalau dalam pembuatan listrik sendiri itu nanti selain membuat biaya untuk biaya distribusi juga kita membuat rumah gensetnya atau powerhouse-nya. Ya. Kemudian biaya operasi, ya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau memproduksi tenaga listrik setiap periode tertentu, misalnya per tahun atau per bulan. Ya, biaya operasi bisa saja biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan dan maintenance dari gensetnya, kemudian biaya operatornya, pemeliharaan jaringan dan sebagainya. Ya, ini berbeda dengan biaya yang berasal dari PLN. Kalau biaya dari PLN kita tinggal membayar tagihan. Kalau ini kita akan menghitung biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan produksi listrik itu ya, yang untuk menunjang proses produksi kita. Dari operatornya, dari biaya bahan bakarnya, dari biaya maintenance-nya, dan sebagainya yang diperlukan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Biaya air, ini sama dengan, mirip dengan biaya listrik. Ya. Biaya air kita bisa juga membuat berdasarkan atau mendapatkan air berdasarkan dengan langganan dari PDAM misalnya ya, perusahaan daerah air minum itu kita berlangganan di situ. Biaya-biaya meliputi biaya instalasi ya, meliputi biaya perpipaan, keran dan sebagainya gitu ya. Juga mungkin meter. Kemudian biaya pemakaian ini tergantung dari besarnya tagihan per bulan dari perusahaan airnya. Ya. Jadi di sini mirip dengan listrik berlangganan ya kita dari itu. Jadi kita hanya. Kemudian kalau airnya diusahakan sendiri atau kita mengadakan air secara mandiri. Biaya investasi, ini kita berupa biaya di mana kita mengusahakan agar air itu bisa kita peroleh dan bisa kita distribusikan demi. Jadi di sini kita misalnya airnya dari misalnya dari sungai, perlu penjernihan air dan sebagainya, begitu kita harus investasi unit penjernihan air ya, dengan kapasitas yang kita butuhkan. Tapi kalau kita misalnya menggunakan sumur dalam, ya kita harus membuat sumurnya, kemudian mengadakan pompanya dan sebagainya, rumah pompa. Ya. Kemudian pipa distribusi, biaya investasi, kemudian biaya operasi ini
biaya yang kita keluarkan untuk mengoperasikan unit produksi air ini. Ya. Misalnya operatornya, kalau kita pakai sumur dalam, kita menggunakan pompa, ada operatornya yang menjaga, ada maintenance-nya, ada biaya listrik per bulan, ya, dan sebagainya yang kita keluarkan agar supaya pengadaan air untuk produksi kita itu berjalan sesuai rencana. Ya, jadi hampir mirip dengan pengadaan listrik ya, biaya air. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Biaya kemudian yang berikutnya adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan. Mengapa kita melakukan perbaikan, pemeliharaan? Pemeliharaan itu diperlukan agar modal tetap dapat berfungsi dengan baik, sehingga produksi dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Selain itu juga kegiatan pemeliharaan itu akan meningkatkan umur ekonomis modal tetap atau modal tahan lama atau alat produksi tahan lama. Ya. Jadi kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan, pelumasan, pemesinan secara teratur, penggantian spare part secara teratur, dan sebagainya, ini merupakan kegiatan pencegahan terjadinya kerugian yang lebih besar akibat rusaknya modal tetap atau alat produksi tahan lama atau berkurangnya umur ekonomis dari modal tetap atau permesinannya, itu ya. Jadi di sini pemeliharaan itu tujuannya seperti itu. Jadi sebetulnya pemeliharaan itu mencegah munculnya kerugian yang lebih besar, ya, atau kerugian yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Itu siapa ya itu ya? Coba di off aja mic-nya. Coba mic-nya di off itu ya. Jadi pemeliharaan itu tujuannya adalah menghindari kerugian. Ini berbeda dengan perbaikan. Perbaikan dilakukan untuk mengganti bagian-bagian modal tetap yang rusak, aus karena kecelakaan pemakaian. Ya. Kalau muncul perbaikan, berarti di situ akan muncul kerugian. Ya. Karena apa? Karena tidak jalannya modal tetap atau alat produksi tahan lama atau permesinan dari unit produksi itu. Ya. Kalau pemeliharaan mencegah kerugian, kalau perbaikan muncul itu berarti ada kerugian di situ. Mengapa pemeliharaan mencegah kerugian yang lebih besar? Seperti tadi saya jelaskan bahwa pemeliharaan itu akan meningkatkan usia ekonomis dari modal tetap, ya, atau alat produksi tahan lamanya. Dan itu sudah direncanakan.
Jadi misalnya dalam satu hari mesin itu diberhentikan misalnya selama setengah jam untuk melakukan pembersihan, kemudian pelumasan dan sebagainya. Kemudian setiap misalnya 3 bulan itu ada penggantian part ini yang perlu diganti, ada spare part yang perlu diganti agar spare part itu tidak rusak. Tidak rusak di luar, tidak rusak yang dapat menghambat proses produksi. Ya. Ini apa ya? Coba itu off-kan saja semua mic-nya. Jadi di sini pemeliharaan itu sudah direncanakan, sehingga berhentinya mesin itu juga sudah direncanakan. Jadi kehilangan produksi itu memang sudah direncanakan. Dan itu sudah masuk perhitungan gitu ya, perhitungan dalam kalkulasi. Ya, kemampuan produksi total misalnya karena hanya 23,5 jam sehari berjalan, maka kemampuan produksinya hanya sekian. Berarti di situ sudah sudah diperhitungkan dalam harga pokoknya nantinya ya, sebagai biaya pemeliharaan itu dengan berhentinya mesin. Tapi kalau perbaikan, mesin itu berhenti di luar rencana. Yang seharusnya kita rencanakan menghasilkan menjadi tidak menghasilkan. Misalnya mesinnya berhenti karena rusak. Kemudian terpaksa harus diperbaiki. Ya. Misalnya waktunya 2 jam, berarti selama 2 jam mesin itu tidak menghasilkan. Dan itu tidak direncanakan, sehingga tidak ada kompensasinya dalam perhitungan harga pokok. Ya. Akibatnya apa? Yaitu kerugian bagi kita. Ya, karena ternyata produksi hari itu berkurang sekian unit karena mesin itu berhenti sekian jam. Ya, jadi di situ perbaikan itu memunculkan kerugian, sedang pemeliharaan itu menghindari kerugian. Ya. Ini berbeda, walaupun sebetulnya pekerjaannya sama ya, sama-sama memperbaiki mesin itu ya. Tapi yang satu direncanakan, yang satu tidak, itu nanti akan berbeda efeknya. Kalau direncanakan berarti dalam perhitungan biaya itu sudah masuk, kalau di luar rencana itu perhitungan biaya itu belum masuk, sehingga dia akan menghasilkan kerugian atau menimbulkan kerugian. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Biaya pendidikan dan latihan. Biaya yang diperlukan perusahaan baru untuk mendidik, melatih tenaga kerja agar cukup terampil dalam menjalankan tugasnya dimasukkan dalam biaya investasi. Jadi kalau kita membuat usaha baru, kemudian kita mendidik calon karyawan kita agar cukup terampil menjalankan pekerjaannya dalam usaha yang akan kita lakukan, ini nanti merupakan biaya investasi. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah berjalan lama guna meningkatkan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja dengan latihan atau pendidikan
Ini nanti masuk dalam biaya operasi perusahaan. Jadi kalau perusahaannya sudah berjalan, kita merasakan bahwa perlu mengupdate keterampilan karyawan kita, maka kita menjalankan pendidikan dan latihan agar keterampilan karyawan kita terupdate sesuai dengan tuntutan pada saat ini. Dan itu merupakan biaya operasi perusahaan. Ya, beda ya, kalau perusahaan yang mau berjalan, pendidikan dan latihan itu masuk investasi. Kalau yang sudah berjalan, untuk meningkatkan keterampilan karyawannya, itu masuk ke biaya operasi perusahaan. Ya. Jadi masuk ke biaya pendidikan dan latihan. Ya, tapi kalau yang baru itu masuk ke dalam biaya investasi. Ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Pendidikan dan ya, pendidikan dan latihan dapat berupa lokakarya, seminar, kursus, peninjauan, dan sebagainya. Jadi pendidikan dan latihan itu bukan hanya dilakukan dalam suatu pendidikan formal, misalnya disekolahkan, dilatih, di balai latihan kerja, dan sebagainya, tapi bisa saja itu berupa lokakarya, seminar, kursus-kursus, peninjauan, gitu ya, peninjauan ke usaha lain, dan sejenis ya, yang lain yang sejenis itu. Dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tunjangan sosial atau kesejahteraan. Biaya untuk tunjangan sosial atau kesejahteraan yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk dalam biaya tetap. Ya, jadi tunjangan sosial itu termasuk biaya tetap. Jadi yang dimaksud biaya tetap itu biaya yang tidak tergantung dari jumlah produksi perusahaan tersebut. Jadi walaupun perusahaan itu tidak berproduksi tapi masih belum bangkrut, dia harus mengeluarkan tunjangan sosial ini dengan besar yang sama dengan yang biasanya dia keluarkan. Yang masuk dalam tunjangan sosial ini antara lain tunjangan beras, ya, pangan, perawatan pengobatan atau kesehatan, tunjangan kematian kelahiran, juga bisa saja tunjangan perumahan dan sebagainya, ya, tunjangan hari tua atau pensiun, tunjangan transportasi, makan, asuransi jiwa, sakit, kecelakaan, gitu ya. Jadi ini berupa tunjangan-tunjangan. Dan tunjangan ini kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita masih UMKM ya, tapi kalau tetap mampu memberikan pengobatan, perawatan dan pengobatan, tunjangan beras, kelahiran, kematian dan pernikahan ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau UMKM biasanya itu lebih pada kekeluargaan ya asasnya ya. Kalau karyawannya sakit ya secara tidak langsung bosnya atau yang punya usaha itu akan juga memperhatikan dengan membantu perawatannya dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini tunjangan-tunjangan ini. Kemudian asuransi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke asuransi. Fungsi dari asuransi ini sebenarnya adalah mengurangi atau menghilangkan kemungkinan kerugian akibat peristiwa yang sifatnya tidak pasti. Jadi di sini memindahkan risiko. Ya.
Risiko yang seharusnya kita tanggung, kita pindahkan ke pihak lain. Ya. Agar supaya kita tidak menanggung kerugian karena peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti itu apa? Ya misalnya kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya. Ya, itu tetap sulit diduga, tidak bisa direncanakan, dan juga tidak bisa ditolak. Kemudian perusahaan, mengapa perlu mengasuransikan? Ya, semua unsur yang ada dalam atau yang menunjang usahanya. Di sini demi menghindarkan diri dari risiko kerugian karena peristiwa yang sifatnya tidak pasti. Ya. Ini contohnya dulu beberapa tahun yang lalu, ini gudang kertas dari produsen buku tulis Kiki yang di Boyolali itu terbakar hebat. Kayaknya habis gitu ya, karena kebakarannya itu hampir 2 hari gitu ya. Ya. Kalau bangunan gudangnya dan juga bahan yang disimpan di situ tidak diasuransikan, bisa-bisa Kiki pada waktu itu langsung bangkrut ya. Karena dia sudah mungkin tidak bisa memproduksi lagi karena tidak ada bahan baku. Kalau beli bahan baku juga harus mengeluarkan uang lagi dan sebagainya. Ya. Tapi karena diasuransikan, maka kerugian akibat kebakaran itu baik itu kerusakan gudang, kemudian juga musnahnya bahan baku kertas, itu diganti oleh pihak asuransi. Jadi perusahaan itu hanya menanggung kerugian karena tertundanya proses produksi saja. Untuk membeli bahan baku lagi, untuk membangun gudang baru, dia mendapatkan biaya dari asuransi. Seperti itu contohnya. Kemudian dalam asuransi ini sebetulnya ada 2 kelompok, yaitu asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan atau keselamatan kerja. Ini merupakan asuransi yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja terhadap risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Jadi contohnya saudara melihat pembangunan suatu sarana prasarana publik, itu misalnya pasar dan sebagainya, di situ terpampang gitu, bahwa tenaga kerja di sini dilindungi oleh asuransi. Ya. Berarti kalau ada apa-apa dengan tenaga kerja itu berkaitan dengan pekerjaannya, dia akan mendapat pengganti. Nah, misalnya dia sampai terluka, sampai cacat, ya, bahkan sampai meninggal, ya, dia akan dapat penggantinya, gitu ya. Tidak dalam arti kalau meninggal kemudian dapat ganti baru ya, nyawa baru agar hidup lagi, tidak. Itu nanti malah jadi zombie gitu. Tapi biasanya kalau asuransi jiwa itu hanya mengembalikan fungsi ekonomis dari orang yang meninggal. Jadi misalnya orang yang meninggal itu dia bekerja, dalam sebulan dia misalnya menghasilkan 30 juta, kemudian meninggal. Kan orang dekatnya, keluarganya akan kehilangan sumber penghasilan 30 juta itu karena yang bersangkutan yang menghasilkan 30 juta itu meninggal. Nah, asuransi itu mengembalikan fungsi ekonomis yang sudah meninggal itu. Jadi agar supaya 30 juta itu tetap bisa kembali dinikmati oleh keluarga atau ahli warisnya.
agar supaya ahli waris itu tidak sudah jatuh tertimpa tangga masih diinjak kejatuhan genteng itu ya macam-macam itu ya sudah ditinggal bersedih karena ditinggal itu ekonomi keluarga juga jadi morat-marit karena hilangnya penghasilan ya. Jadi di sini sebetulnya untuk mengembalikan fungsi ekonomis dari orang yang diasuransikan, jadi bukan mengembalikan kehidupannya ya. Ya, jadi asuransi jiwa ini wajib ya. Untuk usaha di Indonesia itu wajib, jadi harus ya. Jadi ikut BPJS tenaga kerja gitu ya, tenaga kerjaan harus. Kemudian yang kedua ini asuransi kerugian. Ini terutama ditujukan untuk melindungi modal tetap, mesin, gedung, kendaraan, dan sebagainya, bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi, bahan baku, bahan pembantu, dan sebagainya, terhadap risiko dalam penggunaannya. Ya, misalnya seperti tadi ya, bahan baku kertas bisa terbakar, gudangnya mungkin juga kalau bahan bakunya terbakar, gudangnya juga terbakar. Atau mungkin kebakaran justru disebabkan karena gudangnya yang kurang perpok, misalnya instalasi listriknya kurang perpok. Ya. Jadi untuk asuransi kerugian ini sifatnya itu sukarela. Jadi kita mau ikut asuransi kerugian, silahkan. Tidak mengikuti juga tidak apa-apa. Cuma kalau misalnya ada peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar, itu bisa-bisa nanti usaha kita berakhir di situ. Gitu ya. Sehingga kebanyakan itu asuransi kerugian untuk usaha-usaha yang besar itu tetap mereka mengikutinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Biaya tata usaha information handle management. Tata usaha umum, ya sekretariat. Yang berfungsi untuk memperlancar komunikasi top management ke semua satuan kerja organisasi. Ya, jadi di sini fungsinya adalah membantu manajemen untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan manajemen untuk jalannya organisasi perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan. Kemudian tata usaha teknis operasional. Ini dilakukan oleh semua satuan teknis operasional perusahaan. Ya, bisa gudang, bagian gudang itu akan melakukan administrasinya. Bagian produksi akan melakukan administrasinya. Bagian ekspedisi akan melakukan administrasinya dan sebagainya. Dan jadi setiap bagian itu akan melakukan proses administrasi ya demi menunjang kelancaran proses produksi. Kemudian tata usaha sumber daya. Ya, ini biasanya ini bagian personalia, gitu ya, menata personalia, keuangan, perbekalan, gitu ya. Ya, personalia berarti mengatur personalianya, sumber daya manusianya, keuangan berarti mengatur sumber daya finansialnya, perbekalan itu berarti mengatur semua prasarana penunjang proses produksi.
yang tidak terkait dengan proses produksi secara langsung, misalnya ya, mengurus ini apa konsumsi karyawannya, misalnya kalau karyawan makan di perusahaan, maka di situ akan ada cateringnya, gitu ya. Kemudian misalnya yang lainnya, gitu ya, fasilitas untuk perbekalan lain, gitu ya. Kemudian tata usaha untuk mempercepat pengambilan keputusan, ya, management information system. Jadi di sini untuk mempercepat pengambilan keputusan, ya bisa macam-macam, gitu ya. Bisa mengumpulkan data, dia mempunyai kegiatan mengumpulkan data tentang pasar, data tentang perkembangan harga, bahan dan sebagainya, gitu ya. Jadi supaya nanti manajemen itu bisa mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Biaya-biaya tata usaha yang ada di atas itu meliputi semua alat tulis kantor, reproduksi, pencetakan, ya, pencetakan, surat, laporan, formulir, kartu dokumen, dan sebagainya. Meternya, perangko, telekomunikasi, ya. Perangko masih ada enggak ya sekarang ya? Kayaknya sudah enggak ada. Meternya masih ada. Ya, telekomunikasi, faksimili juga kayaknya udah enggak ada, telegram juga enggak ada. Langsung ada internet, telepon masih ada, ya. Kemudian pelayanan tamu, ya, ya macam-macam, ya. Kemudian ini tadi ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Silahkan bertanya yang mau bertanya tadi. Oke, kalau nggak jadi ya sudah. Kita teruskan aja. Biaya pajak dan retribusi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran pajak dan iuran-iuran atau retribusi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jenis pajak atau retribusi yang harus dibayar perusahaan itu antara lain pajak penghasilan dan tunjangan. Yang pertama pajak penghasilan, pajak penghasilan dan tunjangan buruh. Ya. Jadi di sini gaji buruh itu harus membayar atau tunjangan-tunjangan yang disampaikan ke buruh atau ke pegawai itu harus membayar pajak penghasilan, baik buruh langsung maupun buruh tidak langsung. Kemudian pajak penjualan. Jadi pajak saat kita menjual produk. Ya. Ini PPN kecil. Kemudian pajak pertambahan nilai, PPN besar. Di sini pajak pertambahan nilai ini sebetulnya perubahan dari misalnya 1 kilo kapas, kemudian diproses jadi kain. Ya, menjadi 1 kilo kain. Ya. Ini perubahannya berapa? Misalnya 1 kilo kapas 50.000, kemudian setelah menjadi 1 kilo kain harganya 150.000, berarti di sini ada pertambahan nilai sebesar 100.000.
ya, jadi dari kapas menjadi kain kapas ya, dengan jumlah yang sama. Ya, ada perubahan harga hingga 100.000 karena kita berikan proses di situ ya, kapas ke kain. Ya. Jadi itu yang dipajaki. Kemudian pajak perusahaan. Ya, di sini akan ada ketentuan bahwa setiap kali kita berusaha itu akan ada pajaknya yang ditentukan oleh negara. Lalu berapa besar? Biasanya ada batasannya ya. Perusahaan yang seberapa besar yang mulai diberi pajaki. Kemudian PKB, pajak kendaraan bermotor itu jelas. Ya, kalau usaha kita mempunyai kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas perusahaan, maka itu perlu PKB. Retribusi mesin produksi. Ya, ini jelas juga, ini ada ketentuan. Biasanya retribusi ini akan masuk ke pemerintah daerah. Ya. Kemudian pajak retribusi iuran-iuran lain yang sesuai peraturan, misalnya retribusi keamanan, retribusi kebersihan, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Yang sesuai dengan aturan pemerintah untuk yang dari pusat, misalnya ya undang-undang lah, ya pajak itu berdasarkan undang-undang. Kalau retribusi itu berdasarkan perda, peraturan daerah. Ya. Kemudian dalam kalkulasi biaya untuk biaya pajak dan retribusi digunakan ketentuan sebagai berikut. Ya. Pajak penghasilan atau tunjangan buruh kalau dibayar oleh perusahaan dimasukkan sebagai biaya perusahaan. Tapi kalau pajak itu dipotong dari pendapatan buruh maka bukan merupakan biaya perusahaan. Bedanya apa? Di sini nanti akan tampak beda dari girik atau formulir penerimaan gaji, struk penerimaan gaji, itu ya. Kalau di situ sudah ada PPh misalnya 10%, kemudian kita mendapatkan gaji setelah dipotong PPh 10%, itu berarti nanti kita yang membayar sebagai karyawan atau sebagai buruhnya, kita membayar ke negara, tapi melalui perusahaan yang akan menyerahkan bayaran kita itu ke kas negara. Ya, jadi di sini statusnya kalau dipotong dari pendapatan buruh itu perusahaan hanya membayarkan. Tapi kalau di dalam struk gaji pegawai atau buruh itu tidak ada potongan gajinya, berarti tidak ada potongan PPh-nya, berarti PPh itu dibayar oleh perusahaan. Jadi kalau kita hanya menerima struk gaji, hanya besarnya sekian, tanpa ada pemotongan pajak, maka pajak kita itu sudah dibayar oleh perusahaan. Dan itu di perusahaan akan masuk dalam biaya perusahaan. Ya. Kalau dipotong dari gaji buruh, tampak di struknya, perusahaan hanya membayarkan. Dan itu tidak termasuk biaya perusahaan. Kemudian pajak atau retribusi atau iuran itu umumnya tetap untuk jangka waktu tertentu, sehingga merupakan biaya tetap. Kemudian pajak penjualan yang dibayar untuk pembelian bahan baku barang dimasukkan dalam harga bahan baku atau barang yang bersangkutan.
Ya, jadi kalau kita beli bahan baku misalnya kain 100 meter, kemudian ada PPN-nya, pajak penjualannya, berarti nanti harga yang kita bayarkan ke pembeli ditambah pajaknya. Penjual ditambah pajaknya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini tadi ada yang tanya. Maksudnya bagaimana? Ya, ini perusahaan tekstil jika terjadi jiwasraya. Jiwasraya itu seperti apa? Saya sudah lupa. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Ya, karena berbeda produknya ya, sehingga untuk itu kalau Jiwasraya itu kan suatu perusahaan asuransi gitu ya. Kemudian dia menjual, kalau nggak salah dia menjual sebagian sahamnya ke suatu usaha lain, kalau nggak salah itu Pak Kri, kemudian dia membeli saham usaha Pak Kri, dengan janji Pak Kri dia akan membeli pada jangka waktu tertentu, dia akan membeli dengan harga sekian gitu ya. Itu sebuah perjanjian bisnis biasa ya. Tapi kalau itu diingkari, ya bagaimana kita mau mencegah ya, karena itu perusahaan bisnis ya. Dan seharusnya itu Jiwasraya berani untuk menuntut usaha yang ingkar janji itu ya, wan prestasi itu ya. Karena dia dirugikan benar di situ ya, dia menjual dengan harga standar nggak terlalu tinggi, dan dia membeli dengan harga yang cukup tinggi untuk membantu Bakri, tapi ternyata tidak ditebus Bakri gitu ya, didiamkan saja gitu ya. Ya. Padahal dijanjikan dibeli dengan harga sekian, kalau nggak salah seperti itu ya. Dan di perusahaan tekstil saya rasa itu usaha bisa terjadi di usaha apapun ya. Ya. Kalau perusahaan besar ya manajemen ya harus hati-hati gitu ya. Bisa dipercaya enggak yang menawarkan itu gitu ya. Kalau tidak dipercaya ya jangan kita melakukan itu ya. Jadi sebetulnya trust di situ ya, kepercayaan itu ya yang dianukan. Mungkin waktu terjadinya Jiwasraya itu karena Bakri waktu itu dia menjadi pejabat pemerintah dan cukup tinggi posisinya sebagai Menko-nya SBY, kemudian Jiwasraya percaya gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya kasusnya. Dia membeli saham karena perusahaan Bakri sedang kesulitan likuiditas. Dia memberikan pinjaman dengan diberi saham usaha dengan janji nanti setelah sekian tahun saham itu akan ditebus dengan harga sekian. Dan itu hanya perjanjian biasa. Bahwa itu kemudian terjadi pengingkaran oleh Bakri, ya itu berarti ya bukan prestasi dan itu bisa dipermasalahkan sebenarnya. Ya. Itu hanya bisnis biasa gitu ya. Bahwa kemudian ada yang ngomong itu ada korupsi dan sebagainya, saya rasa ya enggak lah. Selama dia keputusannya berdasarkan keputusan manajemen yang dengan pertimbangan manajemen yang murni ya, tidak berdasarkan karena adanya hal-hal di luar manajemen, misalnya adanya kamu ngambil ini nanti saya beri bagian gitu ya. Kamu beli saham ini nanti kamu mendapat sekian persen dari duit pembelian itu kan itu penyogokan. Dan kalau terjadi seperti itu ya mungkin itu ada yang tidak benar ya,
korupsi gitu ya, penyalahgunakan jabatan. Tapi kalau tidak pertimbangan bisnis murni, ya mungkin ini hanya keteledoran karena percaya pada orang yang tidak bisa dipercaya, seperti itu saja. Sebetulnya bisa, ya. Asuransi itu bisa diitukan. Bahkan kita bisa menuntut pilot kan, ya. Dengan dituntut pilot nanti aset-aset itu akan dijual dan akan diberikan kepada perusahaan itu. Ya, jadi sebetulnya asuransi itu sifatnya seperti bank, ya. Dia mengelola dana orang dengan imbalan nanti pada akhir masa perjanjian itu dana itu akan dikembalikan dengan keuntungan sekian, atau selama masa pertanggungan itu dia akan mendapatkan sekian, ya, sebagai jasa. Ya. Pada akhir kontrak asuransi, besaran asuransi yang dijanjikan itu akan dikembalikan utuh. Ya, misalnya kita kontrak selama 5 tahun dengan besaran 100 juta dengan jasa setiap bulan misalnya 5 juta atau 2 juta atau 1 juta per bulan, ya, selama 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun 100 juta itu akan kembali ke kita. Ya. Asuransi itu sebetulnya seperti itu, ya. Kecuali kalau asuransi itu seperti kalau asuransi jiwa itu seperti itu, tinggal tergantung perjanjiannya, ya, bahwa setelah terjadi peristiwa kemudian itu dibayar cash, seluruhnya dibayarkan pertanggungannya, atau dicicil misalnya seperti hasil penghasilan yang meninggal gitu, misalnya 10 juta per bulan kita berikan selama berapa tahun gitu. Itu nanti ada perjanjiannya. Ya. Jadi di situ sebetulnya ini kalau tidak bisa membayar itu ya kita bisa peserta asuransinya itu bisa menuntut pembangkrutan usaha itu ya, karena dia tidak mampu membayar. Ya. Kalau sudah dinyatakan bangkrut, berarti nanti aset perusahaan itu akan dilelang, dan hasil lelangnya akan dibagikan ke orang-orang yang memang menderita kerugian karena peristiwa itu, ya, misalnya nasabahnya dan sebagainya, dia akan dikembalikan. Ya. Tapi saya nggak tahu itu ya, Jiwasraya itu sempat dibangkrutkan atau enggak gitu ya. Kayaknya enggak gitu. Dirubah namanya gitu. Kemudian diberi modal baru gitu. Cuma nasib nasabah itu seperti apa saya sendiri kurang tahu gitu ya. Karena saya nggak mengikuti. Gitu ya. Jadi di situ sebetulnya hanya suatu bukan prestasi ya. Jiwasraya menjadi begitu karena dia percaya pada Bakri yang itu akhirnya menyedot dana Jiwasraya cukup besar, kemudian dia tidak berusaha mengembalikan lagi dengan cara membeli sahamnya gitu. Dan sebetulnya waktu itu kerugian karena itu tahun 2017 itu sudah selesai. Ya, saya mendengar berita-beritanya itu sudah selesai bahwa kerugian itu sudah bisa ditutup gitu ya. Cuma masalahnya kemudian nggak tahu kenapa itu jadi diungkit-ungkit peristiwa kerugian yang beberapa tahun sebelumnya dan dianggap itu suatu korupsi gitu ya.
bahkan memakan korban itu siapa anaknya dan Liris itu ya, Bencok itu ya, Beni Cokro Saputro itu ya, kakaknya Michel Cokro Saputro yang sekarang memegang dan Liris. Dan itu sebetulnya Beni itu hanya broker kok, broker yang menerantarkan ini ya. Dan dia juga membantu Jiwasraya untuk menutup kerugian akibat peristiwa ingkarnya Bakri tadi ya. Karena orang sakti, kemudian tidak ada yang berani mempermasalahkan, ya, akhirnya mereka, Beni Cokro Saputro dan teman-teman itu diminta oleh manajemen Jiwasraya untuk berusaha mengembalikan ini kerugian itu dengan cara yang mungkin saya sendiri kurang paham ya seperti apa. Tapi ceritanya itu tahun 2017 atau 2016 itu sudah kerugian karena peristiwa ingkarnya Bakri itu sudah nggak masalah gitu ya. Kemudian kenapa diutek-utek gitu ya. Diutek-utek lagi begitu macam-macam, kemudian ada direkturnya yang sebetulnya tidak karena keuangan itu bisnis kepercayaan ya, dia langsung mengeluarkan pernyataan. Saya tuh ingat dia mengeluarkan pernyataan bahwa Jiwasraya tidak mampu membayar klaim ya. Padahal faktanya saat itu ada fresh money di Jiwasraya yang bisa menutup klaim itu gitu. Jadi ini sebetulnya benar-benar politik ruwet gitu ya. Dan pejabat direktur utama Jiwasraya waktu itu dijabat oleh orang yang diangkat oleh Menteri BUMN waktu itu, Rini Suwarno, ya, yang ternyata Rini itu dekat dengan Bakri. Jadi sebetulnya di sini ada suatu unsur pengorbanan dari usaha Jiwasraya yang seharusnya kalau kayak asuransi, bank dan sebagainya itu adalah bisnis kepercayaan ya. Begitu direktur utamanya saja ngomong bahwa Jiwasraya tidak bisa membayar klaim terhadap asuransi yang jatuh tempo mulai ini. Hancur deh itu kepercayaan itu, ya. Jadi di sini di kasus Jiwasraya itu ruwet itu sebetulnya itu. Ya. Ada pengorbanan, memang sengaja direktur utama diposisikan di situ agar menghancurkan Jiwasraya untuk menutup kasus Bakri. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Ya. Ya, jadi dibuat itu bangkrut, ya usaha itu bangkrut sehingga utang perusahaan lain ke usaha yang bangkrut itu nggak akan ditagih, nggak akan ada. Apalagi kemudian ternyata tidak dibangkrutkan, dirubah usahanya menjadi nggak tahu asuransi apa itu. Nah, jadi di sini sebetulnya tidak bisa. Nah, ya, jadi ini ada politik yang saya sendiri nggak paham, tapi bau-baunya itu benar-benar nggak sedap. Gitu ya. Ya, seperti itu ya. Ada yang tanya lain? Baik Pak Haji, terima kasih. Ya, jadi di situ sebetulnya lain banget ya dengan ini ya, asuransi. Karena itu memang sudah politik. Peristiwa itu lebih banyak politiknya untuk menyelamatkan Bakri. Dan Bakri itu sudah memakan korban banyak ya, Lapindo dan sebagainya, utangnya sampai sekarang ke negara nggak mau lunasin juga.
Ya, itu benar-benar pengusaha hitam. Makanya anak dan mantunya tersangkut narkoba, itu saya nyukurin bener. Oke, begitu. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, selamat siang. Kita bisa akhiri pertemuan kali ini, selalu jaga kesehatan dan bisa meninggalkan pertemuan ini. Baik, terima kasih Pak Haji. Selamat siang Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji.